Pada tanggal 7 April 1947, Dr. Herbert Eugene Baumeister dan istrinya, Elizabeth, yang tinggal di Indianapolis, Indiana, menyambut kelahiran anak pertama mereka, putra yang mereka beri nama Herb. awalnya masa kecil Herb terbilang normal. Namun, masalah mulai muncul sebelum ia menginjak usia remaja ketika ia menunjukkan ciri-ciri gangguan kepribadian antisosial. Khawatir dengan kesehatan mental putranya, Dr. Baumeister membawa Herb untuk menjalani evaluasi kejiwaan. Psikolog mendiagnosis Herb dengan skizofrenia dan gangguan kepribadian antisosial. Namun, mungkin karena stigma sosial akan penyakit mental, keluarga Herb tidak melanjutkan perawatan psikiatris untuk Herb. Setelah lulus dari North Central High School, Herb mulai kuliah di Indiana University pada 1965, tetapi hanya bertahan 1 semester sebelum keluar. Pada 1971, Herb menikahi Juliana Seiter. Tahun berikutnya, ia mendaftar di Butler University tetapi kembali keluar setelah 1 semester. Setelah meninggalkan dunia pendidikan tinggi, Herb mulai lompat dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain. Meski dikenal sebagai pekerja keras, perilaku Herb tetap tidak stabil dan aneh. Kehidupan pribadinya pun tidak kalah ganjil. Meski Herb dan Julie memiliki 3 anak selama pernikahan mereka, Julie mengatakan kalau mereka hanya pernah berhubungan intim 6 kali sepanjang pernikahan mereka berlangsung. Pada Juni 1980, serangkaian mayat pria dan remaja mulai ditemukan secara berkala di sepanjang Interstate 70 yang membentang antara Indiana dan Ohio. Koroner menyatakan penyebab kematian dari semua jasad tersebut adalah pencekikan. Korban-korban ini hanya memiliki satu korelasi di antara mereka, yaitu mereka semua adalah pengunjung rutin beberapa bar gay di Indianapolis. Total 11 pembunuhan berhasil dikaitkan dengan pembunuh yang dijuluki dengan nama I-70 Strangler itu, walau kemungkinan jumlah korban sebenarnya jauh lebih banyak. Polisi menduga para korban dibawa oleh pembunuh dari salah satu bar tersebut, lalu jasadnya dibuang di pinggir jalan Interstate 70. Namun, tiba-tiba jasad manusia berhenti muncul di Interstate 70 pada Oktober 1991. Walaupun kasus ini secara resmi belum terpecahkan, ada bukti kuat yang menunjukkan kalau Herb adalah dalang di baliknya. Pada 1988, karir Herb mulai menanjak. Ia berhasil mendirikan jaringan toko grosir di Indianapolis. Berbekal kesuksesannya itu, Herb dan Julie kemudian membeli properti besar bernama Fox Hollow Farm. Tempat yang di kemudian hari mengundang kengerian bagi orang yang mendengarnya. Semuanya diawali pada tahun 1994, ketika anak Herb menemukan kerangka manusia utuh terkubur di halaman Fox Hollow Farm. Herb berdalih kalau itu adalah kerangka milik ayahnya yang ayahnya gunakan untuk praktik anatomi. Ia kemudian menyimpan kerangka itu di garasi sebelum menguburnya kembali di halaman tersebut. Meski mayat tidak lagi ditemukan di Interstate 70, banyak pria yang masih saja menghilang setelah mengunjungi bar gay di Indianapolis. Departemen Sheriff Marion County dan kepolisian Indianapolis tidak memiliki tersangka hingga tahun 1994. Tetapi semua berubah ketika Tony Harris, pengunjung rutin salah satu bar gay di Indianapolis, melaporkan bahwa seorang pria bernama Brian Smart mungkin adalah dalang di balik hilangnya Roger Goodlett, yang merupakan teman dari Tony. Tony berkesimpulan begitu karena Brian Smart hampir membunuhnya ketika mereka berdua bertemu di rumah Brian setelah pulang dari bar gay. Sayangnya, polisi gagal menemukan orang dengan nama itu sehingga diduga itu adalah nama samaran. Pada 1995, Tony melihat Brian lagi dan mencatat nomor plat mobilnya. Polisi berhasil mengidentifikasi pemilik mobil dengan plat itu sebagai Herb Baumeister. Untuk menindaklanjuti hal ini, polisi kemudian meminta izin untuk menggeledah Fox Hollow Farm, tetapi permintaan ini ditolak oleh Herb dan istrinya. Untungnya pada 1996, Julie yang semakin khawatir dengan perilaku aneh Herb mengizinkan polisi menggeledah properti itu saat Herb sedang pergi liburan. Hasilnya, 11 mayat ditemukan. 8 diantaranya teridentifikasi sebagai orang hilang dari bar gay. Polisi langsung mengeluarkan surat penangkapan untuk Herb, tetapi ia berhasil kabur ke Ontario dan kemudian berdiri dengan pistol di taman yang terletak di tepi Danau Huron. Ia meninggalkan catatan bunuh di sepanjang 3 halaman yang berisi penyesalannya akan kegagalan pernikahan, bisnis, dan kehidupan sosialnya. Namun, dia tidak menyinggung sama sekali perkara jasad-jasad yang ditemukan di rumahnya. Meski Herb gagal diadili, ia dinyatakan bertanggung jawab atas semua jasad di propertinya. Investigasi juga mengaitkannya dengan kasus I-70 Strangler karena kesamaan kasus operasi dan fakta bahwa pembuangan mayat berhenti setelah ia membeli Fox Hollow Farm. Hingga saat ini, investigasi di Fox Hollow Farm masih berlanjut. Pada Mei 2023, polisi berhasil mengidentifikasi mayat Jeffrey Jones yang hilang sejak 1993. Tapi ada 4 profil DNA lain yang masih belum teridentifikasi dari total 12 mayat yang ditemukan di properti itu. Otoritas memperkirakan Herb bertanggung jawab atas lebih dari 25 kematian pria dewasa dan remaja sepanjang hidupnya yang penuh dengan kekejian itu.